Apa? Kalian semua berpikir merokok membunuh? Biar saya beritahu sesuatu. Apakah kamu tahu bahwa jumlah orang yang meninggal karena diabetes 3 kali lebih banyak daripada orang yang meninggal karena merokok? Namun jika saya mengeluarkan sebuah batang Snickers, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Apakah kamu tahu bahwa penyebab utama kanker paru-paru itu sebenarnya bukan rokok? Penyebabnya adalah DNA-mu. Kamu bisa merokok selama bertahun-tahun dan tidak akan terjadi apa-apa. Seluruh perang melawan merokok ini hanyalah untuk membatasi pertanian tembakau. Tuan pemimpin kontes, anggota Toastmasters, dan para tamu. Saya menggunakan argumen-argumen ini kepada sekelompok teman saya, meskipun saya baru saja mengarangnya. Dan hasilnya, 5 dari mereka percaya apa yang saya katakan. 2 dari mereka mulai merokok. Kata-kata ketika diucapkan dan diartikulasikan dengan cara yang tepat dapat mengubah pikiran seseorang. Kata-kata dapat mengubah keyakinan seseorang. Kamu memiliki kuasa untuk membawa seseorang keluar dari keterpurukan hidup dan menjadikannya orang yang sukses. Atau menghancurkan kebahagiaan seseorang hanya dengan kata-katamu. Apakah ini terdengar sedikit terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Pilihan kata yang sederhana dapat membuat perbedaan apakah seseorang menerima atau menolak pesanmu. Kamu bisa memiliki sesuatu yang sangat indah untuk disampaikan, tetapi jika mengatakannya dengan kata-kata yang salah, maka itu akan hilang. Saya punya seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun, dan dia memiliki kebiasaan buruk menulis di dinding dengan krayon. Dan suatu malam, saya masuk ke kamarnya ketika dia sedang melakukannya. Lalu saya berkata, "Hei, hei, 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 hei. Apakah kamu bodoh? Jangan pernah lakukan itu lagi." Dan tebak apa yang terjadi? Dia melakukannya lagi. Tidak ada yang suka diancam. Tidak ada yang suka diintimidasi. Harga dirinya tidak mengizinkannya. Dia melakukannya lagi hanya untuk melawan saya. Seminggu kemudian, saya masuk ke kamarnya dan dia sedang melakukannya lagi. Kali ini dia bahkan melihat ke arah saya. Saya mendekat dan berkata, "Sayang, sini. Jangan lakukan itu, kamu anak besar sekarang." Dan dia tidak pernah melakukannya lagi. Karena harga dirinya ingin dia menjadi anak besar. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang peduli tentang pemanasan global, meskipun itu adalah isu yang sangat serius? Itu bisa membunuh kita semua. Karena ketika kamu pulang ke rumah dan kamu menyalakan TV, kamu melihat seorang ilmuwan mencoba berbicara tentang pemanasan global. Kira-kira seperti ini. Hadirin sekalian, seperti yang dapat kalian lihat dari grafik di sini, bahwa ini untuk tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa permukaan air sedang naik. Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat monodioksik dan lapisan ozon ketiga berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Pesannya tidak pernah tersampaikan. Tetapi yang paling penting, jika kamu adalah seseorang yang menjadi panutan, jika kamu adalah seseorang yang dikagumi, apapun yang kamu katakan bisa dipercaya. Apapun yang kamu ucapkan bisa dianggap sebagai kebenaran. Teman saya, Nasser, dia mencintai ayahnya, mengidolakan ayahnya. Dia akan melakukan apa saja untuk membuat ayahnya bahagia. Tetapi ayahnya adalah tipe orang yang tidak mudah untuk dibuat terkesan. Tahun demi tahun, Nasser mencoba, dan ayahnya hanya begitu saja. Tahun pertama di perguruan tinggi, Nasser mendapatkan nilai A semua, dan dia berpikir dalam dirinya, ini dia. Ini yang akhirnya akan membuat ayah saya bangga. Dia mengangkat telepon, dia menelepon ayahnya. "Ayah, aku mendapat nilai A semua."
Apakah ayah bangga? Tolong katakan ayah bangga. Ya, dengar nak, saya akan menelponmu kembali. Saya sibuk. Saya sibuk adalah satu kalimat yang mematahkan punggung unta. Dan dia mulai minum, memakai narkoba, bergaul dengan lingkungan yang salah. Nasser, kenapa? Kenapa kamu membuang hidupmu? Jika satu-satunya orang di dunia yang paling saya pedulikan tidak peduli, lalu mengapa saya harus peduli? Dan suatu malam, saya mendapat panggilan telepon. Nasser ada di ruang gawat darurat. Dia overdosis obat. Saya bergegas ke rumah sakit. Saya melihat dia di tempat tidur dan saya melihat mesin itu berbunyi. Pip, pip, pip. Dan saya melihat para dokter mencoba menghidupkannya kembali. Jelas. 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 Jelas bahwa satu kata saja bisa menyelamatkan hidup ini. Kata-kata memiliki kuasa. Kata-kata adalah kuasa. Kata-kata bisa menjadi kuasamu. Kamu bisa mengubah sebuah hidup, menginspirasi sebuah bangsa, membuat dunia ini menjadi tempat yang indah. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Bukankah itu alasan kita semua ada di sini? Mulutmu bisa memuntahkan racun, atau bisa memperbaiki jiwa yang hancur. Hadirin sekalian, biarlah itu menjadi tujuan kita. Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan kita. Senang sekali rasanya Anda bisa meluangkan waktu sejenak di sini. Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya jujur saja, sangat dekat dengan keseharian kita. Sesuatu yang sering banget luput dari perhatian, tapi dampaknya, wah luar biasa besar, yaitu perkataan kita. Kalau kebetulan saat ini Anda lagi merasa ada jarak dengan pasangan, atau mungkin lagi ada sedikit ketegangan dengan anak, keluarga, atau sahabat, yuk kita duduk bareng sebentar. Anggap saja sesi ini sebagai ruang aman buat kita merefleksikan diri. Kita akan bedah gimana sih caranya memulihkan dan berajut kembali hubungan-hubungan berharga itu lewat satu hal simpel yang kita lakukan setiap hari. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Pernah kepikiran nggak berapa banyak hubungan yang rusak cuma karena satu kalimat? Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seringnya, retakan dalam sebuah hubungan itu justru nggak diawali oleh masalah besar atau pengkhianatan. Nggak gitu. Retakan itu sering banget bermula dari kata-kata ceroboh yang asalnya plos aja pas kita lagi capek, marah, atau lagi kepancing emosi. Satu kalimat yang mungkin sebenarnya nggak bermaksud kita ucapkan, tapi ya, terlanjur ninggalin bekas luka yang dalam banget di hati orang yang kita sayang. Kalau Anda pernah merasa nyesel banget habis ngomong sesuatu pas lagi berantem, ketahuilah Anda nggak sendirian kok. Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Bagian 1. Beratnya sebuah kata tertunda. Kita ini seringkali ngeremehin kata-kata kan? Sering nganggap ucapan itu cuma angin lalu aja, sesuatu yang enteng dan nggak berwujud. Padahal, realitasnya itu beda banget loh. Perkataan kita tuh punya bobot, dan kata-kata itulah yang sebenarnya ngebentuk realitas dari lingkungan keluarga dan pertemanan kita setiap harinya. Coba kita ingat catatan Alkitab soal penciptaan. Allah bekerja lewat firman-Nya kan? Dia berfirman, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Dia menciptakan segalanya murni cuma dengan perkataan. Ya pastinya, kita ini bukan Tuhan. Tapi sebagai ciptaan yang dibentuk segambar dengannya, kita itu mewarisi sebuah kapasitas yang luar biasa. Kata-kata kita juga punya kuasa nyata untuk menciptakan. Waktu kita bicara, kita itu lagi menciptakan suasana. Kita bisa nyiptain rasa aman yang bikin orang nyaman. Atau sebaliknya, kita malah nyiptain kecemasan. Semuanya balik lagi, pilihannya ada di tangan kita. Bagian 2. Cermin dari kedalaman hati. Tapi begini, sebelum kita buru-buru pengen memperbaiki apa yang keluar dari mulut kita tuh harus berani dulu buat ngelihat ke dalam diri sendiri. Kenapa? Karena perkataan kita itu sebenarnya cuma gejala doang. Akar masalahnya ada di tempat lain. Poin krusialnya ada di kutipan dari Matius 12 ayat 34 ini. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini tuh prinsip yang nggak bisa dibantah. Mulut kita ini ibaratnya cuma corong dari hati kita. Kalau hati kita isinya penuh sama kasih, kelembutan, iman, dan harapan, ya hal-hal itulah yang bakal ngalir keluar pas kita ngobrol. Tapi kalau di dalam sini kita nyimpan kepahitan, rasa capek yang dipendam terus-terusan, rasa iri atau marah, ya cepat atau lambat kata-kata tajam yang melukai itu bakal keluar dengan sendirinya. Nggak bisa ditahan.
Jadi jelas banget ya, kalau perkataan itu benar-benar mencerminkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Makanya, kalau misalnya belakangan ini Anda merasa kok sering banget ngeluarin kata-kata kasar ke orang terdekat, saran saya, jangan terlalu keras menghakimi mulut Anda dulu. Coba ambil jeda sejenak. Tarik napas, dan tanya pelan-pelan ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang lagi membebani hati saya saat ini? Ada luka apa nih yang belum sembuh? Karena pada akhirnya, hati yang terluka pasti akan menghasilkan kata-kata yang melukai orang lain juga. Masuk ke bagian 3, membawa hidup atau membawa luka. Sekarang, mari kita lihat gimana sih prinsip spiritual dan psikologis ini berdampak langsung ke interaksi sehari-hari kita. Entah itu sama pasangan, sama anak-anak di rumah, atau sama teman kerja di kantor. Ingat, setiap kata yang kita pilih itu bawa konsekuensi. Entah itu bawa kehidupan atau malah bikin luka. Seperti yang tertulis di sini, lidah diibaratkan seperti api kecil yang dapat membakar hutan besar. Coba bayangin deh sebuah hutan yang luas, rimbun, dan penuh kehidupan. Hutan itu butuh waktu puluhan tahun untuk tumbuh tegak. Tapi, cuma butuh satu percikan api kecil dari sebatang korek api untuk menghanguskan semuanya jadi abu. Nah, hubungan kita tuh persis kayak gitu. Rasa percaya dan cinta yang udah dibangun susah payah bertahun-tahun bisa hangus kebakar gitu aja cuma karena satu komentar sarkas atau ucapan merendahkan yang kita lontarkan pas lagi emosi. Sayang banget kan? Biar lebih kebayang, mari kita bandingkan. Di satu sisi, coba bayangin ada seorang anak yang terus-terusan dilabeli bodoh atau lamban sama orang tuanya. Kata-kata negatif itu bakal nempel terus loh, dan akhirnya jadi identitas yang ngehancurin rasa percaya dirinya seumur hidup. Tapi di sisi lain, bayangin ada seorang guru atau orang tua yang duduk sejajar, menatap mata anak itu dan bilang dengan tulus, "Bapak percaya kok, kamu pasti bisa." Wah, satu kalimat dorongan yang kelihatannya simpel itu bisa nyalain harapan luar biasa yang memampukan si anak untuk meraih kesuksesan. Beda banget kan dampaknya? Hal yang sama persis juga berlaku dalam hubungan kita sesama orang dewasa. Pertengkaran emosional yang meledak-ledak, kata-kata yang saling menjatuhkan, atau mungkin gosip yang menyebar keluar rumah, itu pelan tapi pasti bakal ngerusak fondasi relasi kita. Nah, sekarang sebaliknya. Coba Anda ingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda lagi ada di titik terendah, benar-benar down, lalu tiba-tiba ada seseorang yang nepuk bahu Anda dan bilang dengan tulus, "Tuhan menyertai kamu, kita hadapin ini sama-sama ya." Wah, kata-kata penghiburan kayak gitu, tuh rasanya bekerja layaknya perisai cinta yang kuat banget. Kata-kata itu yang ngasih kita kekuatan buat tetap berdiri dan bertahan di tengah badai seberat apapun. Bagian 4, kebiasaan baru, hubungan baru. Kalau dari tadi Anda mulai merasa, aduh, saya udah terlanjur sering salah ngomong nih, gimana dong? Tolong banget, jangan berkecil hati dulu. Ada kabar baik buat kita semua. Pola komunikasi itu tuh sesuatu yang bisa dipelajari ulang kok. Kita sangat bisa menciptakan kebiasaan baru yang nantinya bakal ngelahirin hubungan yang jauh lebih serat. Ini bukan soal nuntut diri buat jadi sempurna tanpa celah, bukan. Tapi ini soal komitmen kita buat terus bertumbuh setiap harinya. Nah, di pemaparan ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita jadiin kebiasaan harian yang lembut untuk melatih lidah kita. Pertama, isi hati dengan firman Tuhan. Karena ibarat spons, apa yang masuk ke dalam, yaitulah yang bakal diperas keluarkan. Kedua, belajar berdiam diri. Ketiga, kurangi kebiasaan mengeluh. Dan yang keempat, biasakan untuk saling memberkati. Yuk kita obrolin beberapa poin ini lebih dalam lagi. Langkah yang kedua tadi, yaitu belajar berdiam. Jujur, menurut saya ini sangat membebaskan. Gini, di saat Anda lagi ngerasa tersinggung atau pas emosi lagi naik-naiknya, tolong jangan langsung bereaksi. Tarik napas panjang dulu, beri jeda sebentar, terus coba lewati 4 filter pertanyaan ini di kepala Anda. Pertama, apakah ini benar? Soalnya emosi itu sering banget mutar-balikan fakta. Kedua, apakah ini perlu diucapkan? Ingat nggak semua kebenaran itu harus diomongin saat itu juga loh. Ketiga, apakah ini membangun? Dan yang keempat, apakah ini disampaikannya dengan cara yang penuh kasih? Nah, kalau ada satu saja jawaban tidak dari pertanyaan tadi, stop, tahan lidah Anda. Kalau kita lihat di Amsal 17 ayat 27, di situ menyoroti banget soal kebijaksanaan dalam menahan perkataan. Jadi, membiasakan diri untuk ngasih jeda ini sebenarnya adalah sebuah bentuk kedewasaan. Masalah-masalah besar di keluarga kita itu sering banget loh bisa dihindari sepenuhnya kalau aja kita mau ngasih jeda 5 detik sebelum ngebalas komentar pasangan kita. Dan percaya deh, di dalam jeda 5 detik itulah Tuhan sering bekerja menenangkan hati kita. Lalu gimana dong dengan kebiasaan ngeluh? Nah, mari kita latihan membingkai ulang atau mereframe kalimat kita. Daripada kita meracuni suasana seisi rumah dengan bilang, "Aduh, semua selalu buruk, selalu aja begini." Yang ujung-ujungnya cuma bikin semua orang ikut ngerasa putus asa. Kita bisa ubah kalimat itu jadi sebuah pernyataan iman. Misalnya, mungkin saat ini situasinya memang lagi sulit, tapi Tuhan pasti menolong kita melewatinya. Coba perhatikan deh, gimana perubahan kalimat yang super kecil ini bisa seketika mengubah atmosfer ruangan.
dari yang tadinya suram jadi penuh harapan dan lebih hangat. Pendekatan yang sama juga bisa kita pakai pas lagi ngadepin kesalahan orang lain. Alih-alih langsung ngegas, ngasih kritik tajam dan menghakimi kayak, kamu tuh ya memang gak becus, yang jelas-jelas cuma bakal bikin mereka bersikap defensif, mending kita ganti pakai kalimat yang lebih hangat dan ngajak kolaborasi. Ayo kita coba perbaiki ini sama-sama ya. Kerasakan bedanya? Pendekatan ini benar-benar mengubah sebuah interaksi yang tadinya menghukum menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan hati Anda dengan mereka. Oh iya, ada satu hal lagi yang harus ekstra kita waspadai, gosip. Sesi pemaparan kita hari ini dengan tegas memperingatkan soal sifat gosip yang kelihatannya sunyi, tapi sebenarnya mematikan. Di Efesus 4 ayat 29 juga akan diingatkan supaya jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi sebelum kita mulai asyik nyeritain orang lain, coba pakai filter ini dulu. Apakah yang mau diomongin ini benar-benar fakta? Terus perlu nggak sih disampaikan? Membangun nggak? Dan yang paling penting nih, gimana perasaan orang itu kalau dia ternyata berdiri tepat di belakang Anda dan dengar semuanya langsung? Kalau kita semua konsisten rapin filter ini, bayangin aja deh ada berapa banyak pertikaian dan sakit hati yang bisa kita cegah. Bagian 5. Pilihan berada di lidah Anda. Nah, seiring kita mendekati akhir sesi ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal. Kendali itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Mulut dan kata-kata Anda adalah alat spiritual yang dipercayakan langsung kepada Anda. Ibarat seorang perajin ahli dengan alat pahatnya, Anda bisa pakai alat itu untuk nyiptain karya seni yang luar biasa indah, atau justru dipakai buat ngehancurin batu marmer yang sangat berharga. Amsal 18 ayat 21 merangkumnya dengan sangat tegas. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar pepatah kuno. Ini alarm pengingat bahwa setiap pagi waktu Anda bangun tidur, Anda punya pilihan. Anda bisa milih mau nabur benih-benih kehidupan lewat kata-kata Anda, atau malah nabur benih kematian di tengah keluarga. Dan yang pasti, buah dari apa yang kita ucapin, ujung-ujungnya ya kita sendiri yang bakal rasain. Tapi coba deh, kalau kita konsisten memilih untuk mengundang Roh Kudus, membimbing setiap perkataan kita, lihatlah hasil indah yang dijanjikan. Ketika kita membiasakan diri, ngeluarin kata-kata yang membangun, pelan tapi pasti, hubungan kita bakal jadi jauh lebih sehat. Suasana rumah yang tadinya tegang, pelan-pelan berubah jadi tempat perlindungan yang super damai dan penuh tawa. Dan yang pasti, iman keluarga Anda akan bertumbuh dengan luar biasa. Sebagai penutup perbincangan hangat kita, saya sungguh mendoakan supaya Anda dan saya senantiasa dikasih hikmat dan kelembutan ekstra dalam setiap interaksi sehari-hari. Dan saya pengen nitipin satu pertanyaan reflektif yang cukup kuat untuk Anda bawa pulang dan renungkan hari ini. Apakah perkataan saya hari ini membawa damai? Nanti pas Anda ketemu lagi sama pasangan, ngobrol sama anak, atau nongkrong bareng teman, inget-inget ya pertanyaan ini. Yuk, kita sama-sama jadi pembawa damai lewat kata-kata kita. Terima kasih banyak ya sudah mau duduk dan belajar bareng di sesi pemaparan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan semoga hari Anda penuh damai.